Dan pemirsa, langsung saja kita akan memperbaharui informasi terkini mengenai aktivitas erupsi Gunung Semeru dan dampaknya. Sudah terhubung bersama dengan kami melalui sambungan virtual Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Halo, selamat sore Ibu Indah, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Baik, Ibu Indah, pertama-tama kami ingin memperbaharui terlebih dahulu Bu terkait dengan bagaimana aktivitas vulkanik atau kondisi Gunung Semeru saat ini statusnya masih di level awas kah atau sudah ada pembaharuan Bu terkini? Statusnya masih belum berubah, masih status awas, meskipun aktivitas Gunung Semeru sudah mereda. Tetapi status awas ini kan 7 hari. Nah, saya tidak bisa memprediksi, khawatir tiba-tiba awan panas guguran atau erupsi susulan itu terjadi. Oleh karena itu status awas tetap kita berlakukan sampai 7 hari ke depan. Baik, status awas tetap diberlakukan untuk meningkatkan kewaspadaan juga ya Bu ya. Lantas Bu, kan Betul. untuk status tanggap darurat kondisi ini sudah ditetapkan sampai dengan 7 hari ke depan. Nah, sejauh ini Bu, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov khususnya untuk memitigasi dampak yang terjadi? Karena kan ratusan jiwa terdampak yang berada dekat dengan lokasi erupsi tersebut. Yang pertama tentu kita menyiapkan tempat-tempat pengungsian. Meskipun sebagian besar kalau di Kecamatan Candipuro itu lebih banyak mereka mengungsi ke rumah-rumah keluarga mereka yang berada di dalam zona aman. Tapi sebagian juga ada di tempat-tempat pengungsian. Tapi ketika di Pronojiwo itu lebih banyak lagi pengungsinya yang memang di wilayah Supiturang khususnya Desa Sumbersari itu yang cukup parah. Tapi saya masih bersyukur bahwa mitigasi ini berhasil, cukup bagus. Terbukti dibandingkan tahun 2021, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap informasi-informasi kebencanaan itu jauh lebih baik. Jadi ketika hujan mulai turun jam 1 siang, kemudian jam 2 mulai muncul APG, meskipun jarak luncurnya tidak jauh, kemudian jam 3, jam 4 yang itu sampai 6 kilo ya, jam 4 8 kiloan jarak luncurnya. Sehingga status waspada kita tingkatkan menjadi siaga, dan 1 jam kemudian dengan sangat cepat APG itu jarak luncurnya di atas 13 km, kira-kira 15 sampai 17 kilo lah, melampaui jembatan Besukobokan. Nah, pada saat itu masyarakat sudah mulai paham bahwa mereka harus segera mengamankan diri dan mengungsi. Ini yang saya katakan tadi bahwa mitigasi kita ini berhasil. Terbukti tidak ada korban. Hanya satu yang tertidur Baik. dan sempat mengamankan diri, cuman ada luka bakar di kakinya. Kemudian Baik. kalau ada korban 2 orang itu bukan warga Lumajang tetapi warga dengan KTP Kediri yang kebetulan naik motor melintas jembatan Besukobokan, dan itu sampai sekarang ada di ICU karena badannya terkena awan panas guguran dan terjadi kebakaran. Baik, nah kemudian Bu, kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelumnya ada kurang lebih sekitar 178 pendaki yang sempat terjebak di Ranukumbolo saat erupsi terjadi. Nah, apakah ada keterbaruan Bu terkait dengan bagaimana kondisi dari para pendaki ini? Semuanya sudah berhasil dievakuasi atau seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab? Tadi pagi mulai jam 7 sudah, jadi kemarin saya sudah berkoordinasi aktif dengan Kepala TNBTS.
Dan jam 7 tadi, hari ini jam 7 pagi sudah dievakuasi semuanya 187 orang selamat dan lengkap, jumlahnya 187 orang. Jam 10.20 dipastikan Ranukumbolo kosong, tidak ada manusia satupun, dan saya sudah beritahukan kepada Kepala TNBTS agar memasang larangan tidak boleh ada satupun orang yang masuk ke Ranukumbolo. Baik, disterilkan ya Bu ya terkait dengan situasi Gunung Semeru hari ini, beberapa waktu terakhir ini. Nah kemudian Ibu Betul. mungkin boleh diupdate juga Bu terkait dengan berarti untuk kondisi pengungsian Bu, titiknya ini sudah ada berapa totalnya dan berapa banyak jiwa yang mengungsi akibat situasi ini. Bagaimana juga terkait dengan kebutuhan mereka Bu ke depannya? Ya, jadi pengungsian di Pronojiwo itu jumlahnya 852, Candipuro 264. Tetapi mereka ini keluar masuk gitu loh. Jadi ketika tadi siang cuaca cerah begitu, mereka ya pulang ke rumah masing-masing untuk mungkin mengecek barang-barangnya. Ya saya maklum lah, karena rumah ditinggal kosong juga mereka akan kepikiran. Tadi malam aja saya cek mereka tidak bisa tidur karena mereka memikirkan barangnya dan sebagainya. Jadi tadi pagi ya kita ini kan lah, tapi saya bilang kalau sudah gelap mereka harus segera kembali ke pengungsian ya. Baik. Nah, tadi sebelum kita berdialog, Bu, kami sudah sempat berbincang dengan rekan kontributor kami yang melaporkan langsung dari salah satu titik pengungsian dan juga ada paket berita yang menggambarkan bagaimana kondisi di pengungsian. Untuk kebutuhan terkait dengan alas tidur dan kebutuhan utama lainnya, Bu, di pengungsian, ini akan segera terdistribusi dalam waktu dekat atau seperti apa skemanya untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, Bu? Sebetulnya alas tidur sama kasur lipat itu ya, sama selimut itu sudah kita keluarkan kemarin itu semua. Ya, tapi mereka kan pulang keluar masuk itu apa? Jadi ya begitulah kondisi pengungsi di mana-mana ya begitu. Baik, berarti kalau dari Pemkab sendiri sudah memberikan, tetapi memang karena dinamika di lokasi pengungsian, hal ini menjadi suatu hal yang kurang bisa dipastikan ya terkait dengan keberadaan alat itu untuk selalu ada di lokasi pengungsian. Baik, kalau Iya. begitu Bu, untuk himbauan mungkin kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah Gunung Semeru, khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang ya Bu ya, apa saja yang perlu diperhatikan untuk menghindari adanya potensi bencana jika terjadi lagi aktivitas vulkanik yang semakin meningkat? Silakan. Ya, mereka tetap harus peka ya terhadap terutama EWS, Early Warning System yang akan memberitahukan sejak dini dan mereka harus peduli itu untuk mengamankan diri masing-masing, terutama soal tiga makhluk yang rentan ini ya, anak-anak, kemudian perempuan, dan disabilitas. Jadi ini juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman relawan, kader-kader penanggulangan bencana, aparat yang ada di desa maupun kecamatan agar memonitor dengan baik pergerakan manusia ini. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus bagaimana situasi terkini aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Kita harapkan kondisinya dapat semakin membaik ya Bu ya, dan aktivitas bisa kembali dengan normal. Terima kasih Bupati Lumajang Indah Amperawati telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak.